Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan siang hari ini saya akan melakukan uji coba pengetesan fosil Galligeller Jumat Kliwon dengan menggunakan botol. Dan sini saya sudah siapkan 4 botol bekas. Semuanya 4 botol bekas ini kosong, tidak ada isinya. Ini juga kosong, tidak ada isinya. Saya akan benturkan di sini. Saya akan coba ini tanpa fosil Galligeller ya, tanpa fosil Galligeller. Kelihatan jelas ya sini. Saya akan coba untuk memukulnya dengan ini tanpa fosil Galligeller. Jelas ya. Guys, sampai jatuh, pecah semua teman-teman. Nah ini saya tata dulu sebentar biar nggak roboh. Pecah semua ya. Nah, ini yang satunya pecah. Pecah ya, pecah berkeping-keping, pecah semua. Terus yang kedua ini juga kosong, sama kosong. Hanya saja yang ini saya memakai fosil Galligeller. Wah, ini saya tata dulu ya, biar nggak roboh. Nah, udah aman ya. Ini fosil Galligeller Jumat Kliwon yang sudah berupa cincin. Saya taruh di atas ini. Nah, nggak jatuh, aman ya. Ada Galligellernya. Dan saya coba. Ini malah nggak pecah. Ya, saya coba sekali lagi mumpung botolnya masih ada sisa satu lagi. Terus yang kedua, ini juga kosong. Saya akan taruh di sini. Ini mau roboh ya, saya tata dulu biar nggak roboh. Nah, ini mau roboh lagi nih. Ya. Sama ya. Ini saya kasih fosil Galligeller di atasnya. Aman ya, nggak roboh. Coba saya akan lakukan sekali lagi. Nah, untuk yang kedua kalinya ini juga tidak pecah teman-teman. Kenapa justru yang dipakai untuk memukul malah tidak pecah? Nah, ini saya jelaskan. Ini capek habis panas-panasan seharian. Saya tata sebentar kameranya ya. Sambil santai-santai sejenak. Habis itu saya akan menjelaskan. Ini sejak kemarin belum tidur juga teman-teman. Jadi kemarin lusa saya cuma tidur kurang lebih sekitar 2 jaman. Terus kemarinnya nggak tidur sampai sekarang. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat saat ini mungkin saya agak sedikit pucat wajahnya. Maklum kurang tidur, kebanyakan begadang. Ya, ini adalah fosil Galligellernya yang sudah berbentuk cincin. Ini adalah fosil Galligeller Jumat Kliwon. Ya, sudah jelas ya. Baik, langsung saja akan saya jelaskan sekarang. Kenapa pada saat pas saya membenturkan antara botol yang satu dengan botol yang saya pegang, waktu itu pas tidak ada fosil Galligellernya, keduanya pecah, begitu. Ya dikarenakan di situ tidak ada pertahanan secara alami dari energi yang terkandung pada fosil Galligeller, sehingga tidak ada proteksinya. Wajar kalau keduanya pecah, karena kekuatan dari botolnya sama, karena dari ukuran botolnya pun juga sama dan jenis botolnya juga sama. Dibenturkan yang namanya benda yang terbuat dari kaca, logikanya itu sudah pasti pecah. Begitu kan teman-teman ya.
Terus yang kedua, kenapa pada saat pas saya kasih fosil Gallic Kelor, pecah bagian botol yang saya kasih fosil Gallic Kelor. Sedangkan yang saya buat mukul, botol yang saya pegang itu tidak pecah. Nah, begini penjelasannya. Karena energi secara alami yang terkandung pada fosil Gallic Kelor itu sudah mengalir di dalam tubuh saya pas pada saat saya memakainya tadi. Itu sudah saya pakai sekitar kurang lebih 1 jam yang lalu sebelum saya melakukan pengetesan. Sehingga energinya masih tersisa, masih mengalir di dalam tubuh secara alami. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin sekitar kurang lebih 30 menit atau tidak sampai 30 menit, energi itu akan hilang, secara alami akan hilang. Dan tubuh saya netral kembali, tidak ada energi alami yang terkandung atau yang tersaluri dari energi fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon tersebut. Terus kok bisa yang pecah itu justru yang ada fosil Gallic Kelornya, sedangkan yang saya pakai memukul, ini botolnya tidak pecah. Dikarenakan seperti yang saya jelaskan barusan, bahwasanya saya masih dalam keadaan, masih dalam kondisi teraliri energi secara alami yang terkandung pada fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon. Padahal fosil Gallic Kelor Jumat Kliwonnya, cincin Gallic Kelornya saya taruh di atas pas botol yang saya pukul. Kenapa kok pas botol yang saya pukul itu tidak pecah? Dikarenakan di situ botolnya kering, tidak ada air, sehingga aliran energinya sangat lambat sekali. Begitu. Bisa tersaluri energi, tapi nunggu paling enggak 1 menitan. Atau tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja bisa, asalkan posisi fosil Gallic Kelornya ditaruh di dalamnya, seperti di dalam gelas. Sedangkan tadi saya tidak bisa menaruh di dalamnya, karena apa? Lubang bagian botolnya itu kan sangat kecil, sehingga cincin fosil Gallic Kelornya tidak bisa masuk. Jadi energi proteksi yang lebih kuat yaitu yang masih mengalir di dalam tubuh saya. Kalau diilmiahkan begitu, secara alami begitu. Sedangkan botol yang saya pegang untuk memukul botol yang satunya yang ada fosil Gallic Kelornya, itu secara otomatis juga tersaluri energi fosil Gallic Kelor yang masih energinya yang masih mengalir di dalam tubuh saya. Tapi kalau sekarang sudah tidak, teman-teman. Kalaupun ada, itu masih berapa persennya? Mungkin sekitar 10% atau 5%-nya saja. Nanti berangsur-angsur akan hilang dengan sendirinya secara alami, begitu. Karena energi itu juga seperti halnya hambatan listrik. Hanya saja kalau hambatan listrik itu sangat cepat sekali mengalir, terutama pada benda yang basah. Tubuh kita ini luar dalam kan basah, terutama di luar kita, di luar tubuh kita, di kulit kita. Ini sudah pasti basah, yaitu terbasahi oleh keringat, sehingga energinya cepat mengalir. Sehingga yang teraliri energi fosil Gallic Kelor Jumat Kliwon tadi yang paling besar adalah botol yang saya pegang. Intinya begitu. Mungkin dari sahabat-sahabat agak sedikit kebingungan, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Kenapa kok yang dipegang, yang dibuat mukul malah tidak pecah, sedangkan yang dipukul itu malah pecah? Yaitu tadi penjelasannya. Karena ini sifatnya alami, teman-teman. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan-kekuatan kodam atau kekuatan dari luar fosil Gallic Kelor. Beda lagi dengan kekuatan kodam, apalagi kalau seseorang itu bisa memerintahkan kodamnya, maka itu akan bisa dalam sekejap, bisa begini, bisa begitu, tentunya yang lebih tahu adalah ahlinya. Sedangkan di sini, di tema kali ini, saya mengulas tentang fosil Gallic Kelor yang bersifat alami energinya. Ya, kira-kira penjelasan singkat dari saya ini sudah bisa difahami, teman-teman ya. Ya, baik, kalau gitu saya akhiri dulu, cukup sekian dari saya. Yang tidak percaya juga tidak apa-apa, tidak usah baper, tapi percayalah bahwasanya energi itu ada. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.